Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kejadian pasal 12, kisah tentang perjalanan Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Abraham dalam kehidupannya adalah merupakan sebuah contoh secara rohani bagi kita. Kalau kita memperhatikan saudara-saudara, Abraham ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bukannya aslinya dia bukanlah seorang yang masih nomaden, bukan. Pada hakikatnya keluarganya sudah menetap di satu tempat. Pertama mereka di Ur Kasdim, kemudian ayahnya Terah membawa mereka pindah ke Haran. Lalu kemudian dari Haran itulah dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara, perjalanan Abraham luar biasa. Misalnya kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat ini, di dalam pasal 12 saudara-saudara, ayat yang kelima disebutkan, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Pertama mereka di Haran, lalu kemudian mereka berangkat menuju ke arah tanah Kanaan. Tetapi kemudian ayat 6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Dia pindah ke Sikem. Dari Haran dia ke Sikem. Kemudian ayat yang ke-7 disebutkan, lalu ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Dan kita melihat saudara-saudara, dari Sikem ia pindah ke Betel bagian timur. Lalu kemudian ayat 9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke arah tanah Negeb. Dari Betel bagian timur dia pindah ke daerah Negeb. Lalu ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ. Dari Negeb dia pindah ke Mesir karena ada kelaparan. Lalu ayat 20 saudara-saudara, ayat 20 dikatakan, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ayat 13, pasal 13 ayat 1, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dari Mesir dia kembali ke daerah tanah Negev. Jadi kita melihat saudara-saudara satu bentuk kehidupan Abraham yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seolah-olah tidak ada ketenangan, seolah-olah tidak menetap di satu tempat. Saudara-saudara, ini sekali lagi adalah merupakan sebuah gambaran bagi kita keturunan Abraham secara rohani, gambaran secara rohani bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita melihat di dalam kitab Ibrani apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 11, ketika penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang kehidupan Abraham, ayat 11 pasal 11 ayat 9 dikatakan demikian. Ibrani 11 ayat 9, karena iman ia, yakni Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali di sini secara tertulis Alkitab mencatat alasan utama mengapa Abraham tinggal di kemah. Dia hidup secara berpindah-pindah, nomaden, tidak menetap
di satu tempat. Dia tidak membangun rumah. Abraham tidak membangun rumah, tetapi hanya tinggal di kemah. Artinya bongkar pasang sifatnya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekali lagi, ini adalah secara rohani sebagai sebuah gambaran bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang menetap bagi kita. Dunia ini bukanlah tempat tinggal yang menetap bagi kita. Sebagaimana Abraham disebut ayat 10 dikatakan, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Pandangan iman Abraham yang begitu jauh ke depan. Bukannya ia tidak mampu untuk membangun rumah yang megah pada masa itu. Dia seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Ishak dan Yakub, anak-anak Abraham, anak cucu Abraham. Mereka sangat mampu. Mereka orang-orang yang sangat kaya. Tetapi mereka tinggal di kemah. Sekali lagi, ini adalah sebuah gambaran secara rohani bagi kita. Dunia ini bukan tempat tinggal yang menetap bagi kita. Pengharapan kita adalah di dalam sorga. Tempat tinggal yang menetap, yang kekal bagi kita adalah di dalam sorga. Saudara, di dalam dunia ini Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kita. Tetapi ingat, jangan pusatkan pengharapan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Pengharapan kita adalah yang bersifat sorgawi, yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih banyak atas segala berkat, pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu bagi kami sampai saat ini dan pada masa yang akan datang. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau adalah Gembala Agung yang memelihara dengan sempurna roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alami penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami alami kasih karunia dan rahmat, kemujuran dari Tuhan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.